Selamat pagi umat sekalian, dimanapun Anda berada, juga di rumah masing-masing. Mari kita menyiapkan diri untuk memulai perayaan Ekaristi Suci pada hari Minggu yang ke-12 masa biasa ini. Intensi yang kita doakan dalam perayaan ini syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi seorang saudari, mohon berkat dan penyertaan Tuhan. Syukur untuk hari ulang tahun Romo Mikael Samon Beraona, mohon berkat dan penyertaan Tuhan. Mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapa Blasius Lamanepa, juga anak Martinus Lamanepa, Ina Veronica Monica Ubawohon, kakak Frans Sabontaka. Semoga jiwa mereka mendapat keselamatan. Juga mohon keselamatan kekal Dominikus Rawagana, Simana Simonduli, dan saudara-saudari yang telah meninggal. Juga untuk Monica Nigabakan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Mengawali perayaan ini, mari dengan rendah hati kita mohon ampun untuk segala kekurangan dan kelemahan kita, supaya kita pantas menerima pesan-pesan Tuhan, juga menjumpai kehadirannya melalui Ekaristi Suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Mari kita memuji Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus,
dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, semoga kami senantiasa menyegani dan mencintai nama-Mu yang kudus, sebab tak pernah Engkau mengecewakan mereka yang Engkau teguhkan dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil, suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, karena Engkaulah aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi muka aku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih-Mu
yang besar, jawablah aku dengan pertolongan-Mu yang setia. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab baiklah kasih setia-Mu. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
kesaksian pula sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhi kamu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah di dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun semuanya telah dihitung. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada suatu ketika, persis hari Minggu, umat sudah semua hadir di dalam sebuah gereja, dan tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang kumal, berpakaian tidak seperti orang Kristen, dan petugas gereja mengusir orang itu, dan orang itu mengatakan kemauan yang sangat baik, "Saya ingin mengambil bagian di dalam ibadat di gereja ini." Tetapi petugas itu mengatakan kepada yang bersangkutan, "Saudara, saya tidak pernah melihat setiap minggu datang ke sini. Sebelum saya marah, saudara harus pulang." Dan dia dengan berat hati kembali. Jauh sesudah itu baru mereka tahu bahwa dia adalah seorang tokoh yang luar biasa, yang mempunyai pengaruh yang istimewa hampir seluruh wilayah negara itu. Dan siapakah tokoh itu? Tokoh itu adalah Mahatma Gandhi. Suatu ketika, seorang tokoh Kristen yang sangat terkenal menjadi tamu istimewa Mahatma Gandhi. Dan dia berkata kepada Mahatma Gandhi, "Saya melihat Anda, cara hidupmu, dan Anda simpati kepada Yesus Kristus. Mengapa Anda tidak sekaligus menjadi pengikut Kristus?" Dan apa yang dijawab oleh Mahatma Gandhi?
Kamu, orang-orang Kristen, percaya kepada Kristus. Tetapi izinkan saya, seluruh hidup saya menyerupai Kristus, sekalipun saya tidak menjadi pengikutnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah tantangan yang luar biasa bagi kita dewasa ini. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, di mana-mana selalu mengatakan bahwa saya pengikut Kristus, tetapi apakah cara hidup kita menyerupai Yesus Kristus? Injil pada pagi hari ini berbicara kepada kita sangat menarik. Ada 3 ajakan dalam kaitan dengan jangan takut. Dan 3 kali Yesus mengajak pengikut-pengikutnya supaya jangan takut. Pertama, Tuhan Yesus ajak supaya para pengikutnya jangan takut kepada musuh-musuhnya. Jangan takut kepada mereka yang memusuhi kamu. Karena apa? Setiap warta sabda, setiap kabar gembira yang kamu dengar, yang kamu renungkan, yang kamu refleksikan, mesti boleh dengan berani kamu wartakan di tengah kehidupan. Dan selalu ada konsekuensi bahwa kamu dibenci, bahwa kamu ditolak, bahwa kamu tidak disukai, bahwa kamu akan disingkirkan. Sekali lagi, tidak pernah boleh takut. Tetapi dengan catatan, jangan mencari musuh. Yang kedua, jangan membuat orang lain memusuhi kita karena kejahatan-kejahatan kita. Tetapi, kalau Anda mewartakan kebaikan, kalau Anda mewartakan kebenaran, kalau Anda mewartakan firman Tuhan, dan ketika Anda dimusuhi, di situ Anda mesti bersuka cita. Karena Anda sedang menjadi alatnya untuk mewartakan kabar gembira. Sekali lagi, sekalipun Anda dimusuhi. Yang kedua, jangan takut kepada orang-orang yang mau membinasakan tubuhmu, tetapi tidak dapat membinasakan jiwamu. Takutlah kepada Tuhanmu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dimaksudkan dengan takut kepada Tuhan? Izinkan saya untuk menguraikan ini secara agak panjang. Pertama, orang-orang yang takut akan Tuhan tidak berarti secara psikis menjadi tertekan, lalu juga menjadi murung kepada Tuhan, dan juga menjadi enggan untuk mendatangi Tuhan. Bukan itu yang dimaksudkan. Takut akan Tuhan adalah takutan spiritual. Ketakutan di mana orang kalau tidak datang pada hari Minggu atau hari ini tidak berdoa di rumah, tidak ambil bagian dalam pernikahan melalui siaran langsung. Dan ketika orang merasa bahwa kalau saya tidak berdoa secara pribadi, kalau hari Minggu sekalipun dalam masa pandemi ini saya tidak berdoa di rumah, saya menjadi tidak aman. Saya takut kepada Tuhan, saya mesti menyembah Tuhan, saya mesti menghormati Tuhan, saya mesti dekat dengan Tuhan. Di situ Anda dibenarkan. Menghormati hari Tuhan adalah hal yang membuat kita menjadi takut kepada Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan takut kepada Tuhan? Yakni kita tidak menjadikan diri kita sebagai Tuhan untuk diri sendiri. Artinya menanam dalam diri kesombongan, mengandalkan diri sendiri, kemampuan diri, kemampuan intelektual kita, keterampilan-keterampilan kita, sambil mengabaikan bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Nah, saudara-saudari, takut akan Tuhan berarti bersyukur kepada Tuhan untuk semua anugerah yang kita terima, semua hadiah, segala kemampuan, segala talenta yang ada pada kita, supaya kita tidak menyembah diri sendiri. Takut akan Tuhan juga berarti kita tidak menyembah kekuatan-kekuatan lain. Kita tidak mengandalkan orang-orang lain yang menjadi jaminan keselamatan kita. Nah, saudara-saudari, takut akan Tuhan juga kita tidak menyembah kepada
materi. Sibuk sekian sampai kita melupakan Tuhan. Kesibukan-kesibukan kita mesti juga didasari oleh keyakinan kita bahwa pekerjaan kita, usaha kita adalah berkat yang Tuhan hadiahkan bagi kita. Nah, saudara-saudari, takut akan Tuhan itu maksudnya apa? Bahwa kita setiap kali bersikap hormat kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang lebih tua. Di dalam keluarga kita mesti saling mengasihi. Tidak seperti anjing yang berkelahi dari hari ke hari, hanya merebut satu potong roti atau juga hanya satu piring nasi. Selama hari-hari pandemi ini saya percaya ada banyak kesulitan di tengah keluarga, ada banyak persoalan di tengah keluarga. Tetapi ketika kita takut akan Tuhan, kasih yang mesti mewarnai kehidupan kita di tengah keluarga. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apakah di tengah keluarga kita suami istri menjadi tidak cocok? Apakah di tengah keluarga kita anak-anak dengan orang tua bentrok dari hari ke hari? Apakah di tengah keluarga kita antara kakak dan adik menjadi musuh seperti peperangan yang besar di tengah keluarga? Nah, saudara-saudari, ketika orang takut akan Tuhan, pasti orang juga akan memelihara hatinya yang baik untuk mengasihi orang di tengah keluarga. Apa yang artinya takut akan Tuhan? Artinya hidup jujur. Hidup di mana orang mengabdikan seluruh diri dalam kejujuran. Apa artinya takut akan Tuhan? Artinya orang takut melukai orang lain dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang kotor, dengan fitnahan, dengan segala macam hal yang merendahkan orang lain. Apa artinya takut akan Tuhan? Sebagai suami istri, membangun sikap saling menghargai, menjaga kesucian perkawinan, supaya tidak ada satu orang pun yang menyeleweng di dalam kesetiaan perkawinan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa artinya takut akan Tuhan? Artinya bahwa kita mesti menjadi saksi untuk tidak berbohong, mengatakan apa adanya, jujur untuk mengatakan salah jika salah dan benar jika benar, dan juga berlaku adil, bertindak jujur dengan tidak menyusahkan orang lain. Kita lihat, kita alami, kita dengar dengan BLT, dengan BST, banyak orang berkelahi. Pemerintah desa dipersalahkan, pemerintah desa tidak jujur. Antara tetangga-tetangga menjadi tidak cocok karena mengapa dia ini dapat, saya tidak. Nah, ini saudara-saudari, setan sedang bekerja di tengah kehidupan kita. Dia membenturkan kita dalam situasi ini. Tapi ketika orang takut akan Tuhan, orang akan selalu berpikir positif. Orang akan berlaku jujur, orang akan berlaku ikhlas. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa artinya takut akan Tuhan? Artinya orang tidak pernah menjadi iri hati, karena iri hati adalah awal dari segala dosa. Mengapa demikian? Ketika ada orang punya kelebihan, ketika ada orang punya barang-barang yang melebihi kita, ketika orang punya rumah yang jauh lebih gagah, kita mulai iri hati. Lalu kita menjadi benci dengan orang itu. Kita cari-cari soal supaya kita berkelahi dengan orang itu. Kita juga menceritakan kekurangan tetangga-tetangga kita, karena mereka punya kelebihan, karena mereka punya barang-barang yang lebih, karena bangunan yang lebih bagus, rumah yang lebih indah. Anda sedang dikuasai setan untuk menghancurkan kebersamaan di tengah kehidupan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengundang kita supaya kita takut kepada Dia, dalam arti takut berbuat dosa. Ketiga, kita tidak perlu takut untuk menjadi saksi di tengah kehidupan ini. Karena apa? Karena Tuhan memandang setiap kita itu berharga. Ingat baik-baik, dengar baik-baik apa yang Tuhan katakan dalam Injil. Burung pipit atau semua burung yang terbang tidak pernah akan jatuh kalau bukan kehendak Tuhan. Bahkan setiap rambut di kepalamu Tuhan hitung. Artinya manusia
kita semua pengikut Kristus begitu berharga, begitu bernilai. Oleh karena itu, sekalipun ada banyak kesulitan, sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ditolak, sekalipun tidak diterima, sekalipun difitnah, sekalipun disingkirkan, ketika kita berpegang pada firman Tuhan dan berani untuk tetap mewartakan firman Tuhan, kita akan menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Karena kita orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apapun tantangan, apapun kesulitan menjadi pengikut Kristus, kita mesti tetap berani menyerupai Yesus Kristus. Tetap mengasihi Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Apapun situasinya, apapun tantangannya, apapun kesulitannya. Mari kita berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu dekat dengan kita dan mendampingi kita dalam segala hal ikhwal kehidupan kita. Bagi para pejabat gereja, semoga Allah Bapa mendampingi para petugas gereja, terutama dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit karena doa dan mati raga umatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas masyarakat, semoga Allah Bapa membantu para petugas kemasyarakatan dalam menunaikan tugas mereka agar tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita cacat dan sakit di sekitar kita, semoga Allah Bapa menerangi para penderita agar rela mempersatukan penderitaan mereka dengan kurban Kristus, dan dengan demikian ikut serta dalam pembangunan kerajaan Allah di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar berani memberi kesaksian iman di tengah masyarakat kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus Putra telah menandaskan bahwa Engkau selalu mendampingi dan melindungi kami. Perkenankanlah kami hidup tanpa mengenal takut dan penuh gairah terhadap segala yang baik dan indah, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus dengan percampuran air dan anggur. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam,
sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, bersihkanlah kami dari segala kesalahan dan cucilah kami dari segala dosa, agar kami layak merayakan korban keselamatan ini untuk keselamatan umat kesayangan-Mu, juga bagi kami hamba-Mu ini, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa supaya persembahan ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah kiranya korban pepuli dan syukur ini. Semoga dayanya menunjang kami dalam mempersembahkan cinta hati kami kepadamu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami selalu bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sejak lahir di tengah-tengah kami, Kristus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur dosa kami, dengan kebangkitannya dari alam maut Ia merintis jalan menuju hidup abadi, dan dengan kenaikannya ke surga kehadapan Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan daya kuasa Roh Kudus-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam menderita sengsara dengan rela, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Pada akhir perjamuan Ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri
sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Ya Bapa, betapa besar kasih-Mu kepada kami, izinkanlah kami ikut serta dalam perjamuan-Mu. Utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Ya Bapa, ingatlah akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi. Bapa Suci Fransiskus, Uskup kami Frans Kopong, para uskup, para orang tua kami, sanak saudara kami, para sahabat kami, para imam, biarawan dan biarawati, para rasul awam, para katekis. Berkatilah juga keluarga-keluarga kami. Berkatilah anak-anak kami. Berkatilah orang-orang muda kami. Berkatilah segala rencana dan pekerjaan kami dalam pekan ini. Berkati semua mereka yang kami janjikan doa, dari membutuhkan doa kami. Terimalah syukur dan pujian kami bersama seorang putri-Mu untuk segala berkat dan penyertaan baginya. Berkatilah juga imam-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran, Romo Mikhael Saman Berauna. Beri dia kegembiraan, kesehatan, dan juga kelembutan dalam pelayanan dan tugas kegembalaan. Berkatilah juga umat kesayangan-Mu di paroki ini, dan juga dimanapun mereka berada, yang juga mengambil bagian dalam ibadat dan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Tuhan, semua mereka kami persembahkan kepadamu. Selamatkanlah saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, yang kami doakan dalam perayaan ini, anggota keluarga kami yang telah kami sapa, dan juga kami hadirkan di dalam perayaan suci ini. Tuhan, berkatilah bumi kami, berkatilah juga semua petugas medis, para dokter, dan juga semoga Engkau melalui para ahli menemukan virus, antivirus, supaya kami dibebaskan dari penyakit yang mematikan, yang hari-hari ini membangkitkan kecemasan dan ketakutan dalam diri umat manusia. Dan kami percaya Tuhan, dengan kuasa-Mu, Engkau menghancurkan segala penyakit dan penderitaan. Jauhkan kami semua dari segala ketakutan untuk menjadi saksi di tengah kehidupan ini. Berkatilah semua mereka yang sakit dan menderita, kuatkan yang berduka. Berkatilah juga saudara-saudari kami umat Kristiani yang tersebar di mana-mana. Berkatilah juga keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan sepanjang pekan ini. Berkatilah seluruh umat manusia menyaksikan semua yang Engkau kerjakan bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, kami kagum dan memuji Engkau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita meneguhkan syukur dan pujian dalam doa agung Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda pengampunan Bapa yang mendamaikan kami dengan Allah, juga dengan sesama. Jangan Engkau memperhitungkan dosa kami, perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan besertamu dan sertamu juga.
Semoga oleh perpaduan tubuh dan Kristus kami sambut ini membawa kami kehidupan yang kekal dan jangan sampai membawa kepada kematian. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah Yesus, Sang Anak Domba yang dikorbankan bagi kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan kudus ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni batin. Tuhan Yesus, kami percaya setiap kali kami berdoa, teristimewa merayakan Ekaristi, kami menjumpai dan mengalami kehadiran-Mu. Saat ini secara rohani, kami percaya Engkau hadir dalam hati kami, sekalipun kami menyambut Engkau dengan penuh kerinduan. Engkau sendiri bersabda, "Akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, ia akan memperoleh kehidupan kekal." Dan itulah menjadi jaminan kepercayaan kami.
Tuhan Yesus, hadirlah di dalam hatiku. Secara rohani, kami sangat percaya Engkau saat ini hadir. Berkat-Mu kami mohon bagi keluarga kami, bagi pekerjaan-pekerjaan kami, bagi semua mereka yang mengasihi kami. Tuhan Yesus, pakailah seluruh diri kami untuk menjadi saksi-Mu. Engkau menjauhkan kami, Tuhan, dari segala ketakutan untuk memberi kesaksian di tengah kehidupan kami. Kami percaya Roh-Mu menyertai kami. Kehadiran-Mu istimewa menuntun kami. Berkatilah anggota keluarga kami yang sakit. Berkatilah anak-anak kami dalam belajarnya. Berkatilah orang-orang muda di dalam keluarga kami, agar mereka mencintai Engkau. Berkatilah juga para perantau kami. Berkatilah juga keluarga-keluarga kami yang jauh dari kami. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan. Tuhan, penyertaan-Mu. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta alam semesta, Engkau telah membaharui kami dengan santapan suci, sabda dan tubuh dan darah Kristus yang mulia. Semoga kami berkat kebaktian ini memperoleh keselamatan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, kepada yang mengambil bagian dalam Ekaristi ini melalui siaran langsung, kami mengucapkan terima kasih. Kepada umat sekalian dimanapun Anda berada, saya sekali lagi mengucapkan selamat berhari Minggu. Hal lain yang saya mau sampaikan, Yang Mulia Bapak Uskup belum mencabut surat keputusan, maka minggu depan masih ada perayaan Ekaristi dari gereja ini tanpa kehadiran umat. Kita banyak berdoa supaya bulan Juli mudah-mudahan kita sudah pada situasi yang agak normal dan kita kembali berkumpul lagi di rumah Tuhan, baik di stasi-stasi maupun di gereja pusat ini. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah mensukseskan perayaan pagi ini, lektor, pemazmur, dan juga dua saudara yang setia setiap minggu untuk menyiarkan secara langsung perayaan ini, koster, dan semua saja. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian, segala rencana dan pekerjaan, semua yang kita doakan dan kita kasihi sepanjang pekan ini diberkati
oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, saudara-saudari diutus. Amin.